Alkisah hiduplah seorang laki-laki dengan istrinya yang mempunyai 2 orang anak, seorang perempuan dan seorang laki-laki. Yang sulung perempuan bernama Waturungkoleo dan adiknya yang laki-laki bernama Lambatambata. Pada suatu waktu, bapak Waturungkoleo pergi ke laut memasang pukat. Keesokan harinya, turunlah ia memeriksanya dan terperangkaplah seekor ikan yang sebenarnya bukan ikan, melainkan seekor tikus. Diambilnya lalu dibelah dan digaraminya. Ketika pulang ke rumahnya, ikan itu digantung pada para dapurnya. Ketika bapak Waturungkoleo turun lagi ke laut untuk memasang pukat, ia berpesan kepada istrinya, jangan sekali-kali ada yang mengambil ikan itu atau memberikan kepada orang lain, sekalipun siapa yang memintanya. Menyahutlah istrinya, siapa lagi yang berani mengambilnya, kecuali anak-anakmu ini. Sekalipun mereka, jangan kau berikan, tukas bapak Waturungkoleo sambil mengambil pukatnya lalu pergi. Belum berapa lama kepergian bapak Waturungkoleo, anaknya yang laki-laki Lambatambata menangis mau makan dengan berlaukan kawole, ikan kering yang sudah dibelah, kepunyaan bapaknya itu. Ibunya memberi ikan masak kepadanya, tetapi Lambatambata tidak mau, malah tangisnya semakin menjadi-jadi, membanting-bantingkan dirinya. Melihat tingkah anaknya itu, ibunya pun merasa kasihan. Pergilah ia memotong bahagian ekor kawole itu, lalu dibakarkan untuk dimakan anaknya. Karena tangis dan rengek anaknya itu, lupalah ia akan pesan suaminya. Sementara itu, ibu Lambatambata memberi makan kepadanya, muncullah suaminya. Melihat anaknya Lambatambata makan dengan kawol, curigalah hatinya, mungkin kawole yang dimakan Lambatambata itu adalah ikanku. Ia pun langsung masuk ke dapur memeriksa ikannya. Tampaklah olehnya kawole itu telah terpotong sedikit pada bagian ekornya. Tidak salah jagi ikan yang dimakan anaknya itu adalah kawolenya. Timbullah sangat amarahnya lalu dibentaknya istrinya, mengapa kamu berani mengambilkan anakmu kawole itu? Hei, menjawablah istrinya, sedih sangat hatiku karena tangis dan rengek anak kita menginginkan kawole itu. Oleh karena itu, kupotongkan sedikit pada bagian ekornya. Mendengar jawaban istrinya itu, bukan mereda amarahnya, melainkan semakin menjadi-jadi. Dalam keadaan tidak sadar, diambilnya perkakas tenun lalu dipukulkannya kepada istrinya sampai perkakas tenun itu patah-patah. Amukan membabi buta ayah Waturungkoleo itu menyebabkan badan istrinya babak belur sampai-sampai pula meneteskan darah dari hidung dan telinganya. Berselang beberapa lama kemudian, meredalah amarah bapak Waturungkoleo. Ia menyesal akan perbuatannya melihat keadaan istrinya yang telah pingsan itu. Beberapa lama kemudian, sadarlah ibu Lambatambata lalu dipanggilnya kedua anaknya, dielus-elusnya kepalanya, dan sambil meratap ia berkata kepada anaknya, saya akan pergi meninggalkan kalian karena bapak kalian lebih menyayangi kawole daripada kalian, anaknya. Dipangkunya Lambatambata lalu disusui sekenyang-kenyangnya, dipeluk dan diciumnya anaknya sepuas-puasnya. Berkatalah ia kepada anaknya yang tua, sayangilah adikmu dan peliharalah dengan baik. Berkatalah pula kepada Lambatambata, andai kata engkau Lambatambata tidak ingin makan kawole bapakmu, tidaklah aku menderita seperti ini. Setelah kenyang Lambatambata menyusu,
Ia ditidurkan di tempat tidurnya, lalu ibu itu mengambil sarung dan bajunya dan memberitahu anaknya bahwa ia pergi. Berangkatlah ibu Waturung Koleo ini meninggalkan anaknya. Mulai dari pintu pagar rumahnya disobek-sobeknya sarungnya, lalu dijatuhkannya sepanjang jalan yang dilaluinya. Habis kain sarungnya, ia menyobek lagi bajunya lalu dijatuhkannya pula seperti sobekan kain sarungnya tadi supaya memudahkan anak-anaknya menemuinya bila mana anaknya mencarinya besok lusa. Ketika sampai di pantai, dibukanya azimat yang melilit di pinggangnya dan diletakkannya di atas batu di pinggir pantai. Ketika malam tiba, Lambata-Bata haus ingin menyusu. Menangislah ia mencari ibunya. Mendengar Lambata-Bata menangis, bapaknya menyuruh Waturung Koleo meminumkan adiknya air. Sekalipun perutnya telah gembung dengan air, tidak juga ia berhenti menangis. Pagi-pagi benar Waturung Koleo berkemas akan mencari ibunya, sambil menggandeng adiknya Lambata-Bata. Baru saja melangkah keluar pagar, dilihatnya sobekan-sobekan kain ibunya lalu berkatalah ia kepada adiknya, "Kiranya ibu kita telah merobek-robek sarungnya karena gara-garamu kemarin. Andai kata engkau mau makan dengan ikan masak kemarin, dan tidak menginginkan kawole milik Bapak, tidak akan begini derita kita. Bapak lebih sayang kawole daripada kita, anaknya." Ketika Waturung Koleo menyesali adiknya, menitiklah air matanya, dan ia mengikuti terus robekan kain ibunya sambil menyanyi, "Buan diu-diu, mari susukan adikku, adikku Lambata-Bata, akulah Waturung Koleo." Tiada berapa lama berjalan sambil bernyanyi-nyanyi. Dilihatnya pula sobekan baju ibunya. Lah berkata lagi kepada adiknya, "Ibu kita telah telanjang gerangan, tidak ada lagi sehelai kain yang melekat di badannya karena baju yang dikenakannya pun telah habis dikoyak-koyaknya." Lihat itu! Selang beberapa lama, mereka berjalan mengikuti ceceran sobekan sarung dan kain baju ibunya yang berceceran itu. Tibalah mereka di pinggir pantai berhadapan dengan tempat ibunya menyelam kemarin. Di atas batu, tidak jauh dari tempat mereka berdiri, Waturung Koleo melihat azimat ibunya. Azimat itu diambil oleh Waturung Koleo lalu disimpannya sebagai tanda mata dari ibunya. Di tepi pantai itu Waturung Koleo bertemu dengan beberapa orang yang sedang menangkap ikan. Bertanyalah Waturung Koleo kepada orang itu, "Tidakkah kalian melihat seorang perempuan yang menangis datang dari sini?" Menjawablah mereka itu, "Kami lihat, hanya saja ia menyelam dari tadi pagi, dan sampai pada petang ini belum pernah muncul." Mendengar jawaban orang-orang yang ditanyainya itu, Waturung Koleo bersama adiknya Lambata-Bata menangislah, karena sudah tidak dapat lagi bertemu dengan ibunya. Dalam ia menangis itu, Waturung Koleo menyanyilah, "Buan diu-diu, mari susukan adikku, adikku Lambata-Bata, akulah Waturung Koleo." Juga ia selalu memanggil-manggil nama ibunya kalau ia muncul dari dalam air. Setelah sepi di tepi pantai dan orang-orang menangkap ikan di tepi pantai sudah kembali, muncullah ibu mereka sambil memegang seuntai besar ikan. Naiklah ia ke darat, duduk di atas pasir di tepi pantai, lalu diserahkannya ikannya kepada anaknya Waturung Koleo. Dipangkunya Lambata-Bata lalu disusukannya sampai kenyang. Sementara itu Waturung Koleo melihat punggung kaki ibunya telah ditumbuhi sisik. Sementara ia menyusukan Lambata-Bata,
bercucuranlah air matanya, lalu menyesali anaknya, andai kata engkau tidak memilih-milih makanan. Kita tak akan berpisah, kasihan anakku. Setelah kenyang lambata-bata disusui, diberikannya kepada Waturungkoleo untuk digendong, lalu disuruhnya pulang ke rumah. Waturungkoleo dan adiknya tidak mau berpisah dengan ibunya. Bunya membujuk agar mereka mau kembali ke rumahnya. Kalian pulanglah, besok pagi baru engkau datang lagi menemuiku. Pergilah engkau cepat ke rumah memasak ikanmu. Janganlah ikut aku, karena mungkin saya ini akan menjelma menjadi ilkan. Lihatlah kakiku ini telah bersisik. Mendengar perkataan ibunya itu, maka Waturungkoleo dan adiknya timbul rasa takutnya. Berpamitlah pada ibunya, lalu kembali dengan membawa seuntai ikan pemberian ibunya tadi. Ketika Waturungkoleo pulang, ia teringat pada pesan ibunya ketika ibunya memberi ikan kepadanya, bahwa ia tidak boleh sekali-kali memberitahu bapaknya bahwa ikan itu pemberian ibunya, dan harus ia katakan bahwa ikan itu pemberian orang yang merasa kasihan. Juga kalau ditanya apakah ia bertemu dengan ibunya, dijawab saja tidak bertemu. Ketika Waturungkoleo sampai di rumah, ia bertemu dengan bapaknya. Langsunglah ia ditanya, "Dari manakah engkau peroleh ikan itu? Apakah engkau bertemu dengan ibumu?" "Kami diberi oleh orang yang penyayang dan tidak bertemu dengan ibu kami," jawab Waturungkoleo. Diambilnyalah ikan yang dibawa oleh anaknya itu lalu dimasak. Setelah masak, makanlah mereka, tetapi anaknya hanya diberi tulang-tulang ikan. Telah berkali-kali Waturungkoleo dan adiknya turun ke pantai bertemu dengan ibunya. Sesudah disusui, kembali pulalah mereka ke rumahnya sambil membawa ikan. Pada suatu ketika Waturungkoleo dan adiknya turun lagi ke pantai, dilihatnya ibunya telah hampir seluruh tubuhnya ditumbuhi sisik, hanya tinggal batas dadanya belum bersisik sehingga agaknya telah sukar untuk naik ke darat. Seperti biasanya digendongnya lambata-bata lalu disusui. Pada waktu menyusukan itu, berkatalah kepada anak-anaknya, "Esok kalian tidak usahlah turun kemari karena sudah tak dapat lagi saya naik ke darat. Lihatlah badanku ini, seluruhnya sudah ditumbuhi sisik. Oleh karena itu, hari ini adalah hari terakhir pertemuan kita. Biarlah aku tinggal selama-lamanya di sini." Setelah hari sudah sore, disuruhnyalah anaknya pulang. "Kalian pulanglah, saya pun akan menyelam." Sambil menangis, menyelamlah ibunya dan tidak muncul-muncul lagi. Pulanglah Waturungkoleo berurai air mata menggendong adiknya lambata-bata. Tiba di rumah, ia dimarahi pula oleh bapaknya karena sudah malam dan telah gelap baru mereka pulang. Berkatalah Waturungkoleo, "Kami pulang terlambat karena bertemu dengan ibu kami, dan hari ini adalah pertemuan terakhir bagi kami. Ia telah menjelma menjadi ikan, tidak dapat lagi naik ke darat." Keesokan harinya, dicoba-cobanya pula turun ke pantai dengan menggendong adiknya seperti sedia kala, lalu bernyanyi, "Ibu Wandiu-diu, adikku lambata-bata, mari susui adikku, akulah Waturungkoleo." Sampai lelah Waturungkoleo bernyanyi, tetapi ia tidak melihat lagi ibunya muncul dari dalam air. Lalu pulanglah mereka meratapi nasibnya. Demikianlah hikayat Wandiu-diu.